Teman-teman semua, rekan-rekan pejuang ekspor, alumni Indrasio Consulting. Alhamdulillah pada malam ini ada kesempatan untuk bisa eh, mengadakan FGD lagi setelah sekian lama agak vakum karena terus terang aja kami banyak kegiatan di luar dan ini waktu kosong ini kita siapkan benar-benar untuk monitoring teman-teman di dalam melakukan bisnis ekspor. Nah, terkait dengan beberapa apa postingan yang ada di dalam grup kita terkait dengan pameran dagang ya. Jadi kemarin itu kan ada pameran Trade Expo Indonesia dan sebetulnya banyak pameran internasional yang ada di Jakarta. Nah, salah satunya adalah Trade Expo Indonesia yang ke-38 yang baru berakhir kemarin untuk yang offline, untuk yang online-nya masih bisa dilihat sampai Desember nanti. Nah, ada beberapa teman yang ingin jadi visitor, belum punya kesempatan ya karena lokasinya jauh. Ada juga yang bagaimana supaya ingin menjadi exhibitor. Ada juga yang ingin datang jadi visitor tapi bisa mendapatkan manfaatnya di dalam Trade Expo Indonesia tersebut. Nah, ini saya share pengalaman kami. Insya Allah, saya pribadi setiap tahun ke sana jadi pendamping ya, pendamping sejak tahun 2018. Jadi bukan 2018 ya, sebelumnya ya masih ada waktu itu di G Expo ya, jadi G Expo itu kita sudah aktif untuk berkunjung di Trade Expo Indonesia, baik jadi visitor biasa maupun jadi konsultan untuk Trade Expo Indonesia. Nah, tahun 2 tahun ini eh, saya pribadi dari Industri Consulting ini diminta Bank Indonesia untuk mendampingi UKM yang ikut Trade Expo Indonesia. Nah, kami akan sampaikan gambaran perkembangan Trade Expo Indonesia dari beberapa tahun yang pernah kita ikuti bahwa Trade Expo Indonesia ini memang multi produk ya dan itu diselenggarakan setiap tahun. Setiap tahun ini termasuk kategori pameran yang berkala. Jadi setiap bulan Oktober tanggalnya sekitar tanggal 16, tanggal 17 itu sampai tanggal 22 atau minggu ketiga itu rutin setiap tahun. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan planning baik jadi visitor maupun jadi exhibitor karena ini satu event yang berkala. Dan bagi Anda yang memang ingin menyiapkan ikut pameran jadi exhibitor itu tahun ini mulai disiapkan untuk menabung ya, untuk menabung dan betul-betul dipersiapkan karena itu membutuhkan satu investasi yang luar biasa. Nah, ada beberapa hal perkembangan di dalam Trade Expo Indonesia yang saya pantau. Dulu itu Trade Expo Indonesia ini eh, dipegang Depindo, IO-nya, terus kemudian tahun kemarin itu diganti, saya lupa namanya, terus ini kembali ke Depindo lagi. Nah, ada beberapa hal yang eh, ada banyak perubahan, khususnya tahun ini. Kalau tahun ini, sejak beberapa tahun yang lalu, Trade Expo Indonesia itu salah satu andalanya adalah business matching, ya, business matching. Jadi ada disediakan ruangan di dalam hall itu tempat business matching. Jadi business matching negara Jepang, negara Taiwan misalkan, negara Malaysia dan lain sebagainya. Ada beberapa negara. Dan itu juga sudah diumumkan bahwa buyer-buyer yang siap menerima meeting dengan exhibitor itu adalah dengan produk-produk yang sudah disampaikan. Itu yang dicari. Nah, di situ tentunya ekspitor mempunyai peluang yang bagus, ya, mempunyai peluang yang bagus untuk melakukan bisnis basic karena memang sudah disediakan. Namun banyak sekali eksibitor juga tidak
apa istilahnya tidak melakukan atau tidak memanfaatkan fase itu bisa jadi karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu bahwa di situ ada agenda-agenda yang terkait dengan business matching, ya. Selain ada seminar, ada delegation meeting dan lain sebagainya. Nah, business matching kadang ada yang tidak tahu dan mereka ada yang teman-teman tuh hanya sibuk di booth-nya mereka masing-masing, tidak keluar dari booth-nya. Nah, tentunya ini dimanfaatkan oleh para visitor yang paham terkait dengan Trade Expo Indonesia. Jadi justru banyak banyak visitor itu yang langsung hadir untuk melakukan business matching, ya, business matching dengan calon-calon buyer itu. Nah, di situ rupanya tahun ini saya nggak tahu apakah karena ini eh, ada beberapa komplain, ya, ternyata yang business matching tidak hanya ekspitor tapi visitor juga bisa. Nah, di situ kan memang sulit untuk di apa ya di monitor. Maka kayaknya tahun ini ya, itu saya juga kaget ternyata nggak ada agenda business matching, tidak ada business matching. Nah, ini saya juga agak kaget karena waktu itu kita berharap ada business matching dan tentunya kita juga berharap teman-teman UKM yang kita bina itu bisa melakukan meeting dengan calon buyer. Ternyata kita lihat cek daftarnya nggak ada. Nah, di situ. Jadi ini benar-benar Anda next tahun depan kalau mau ikut dicek bagaimana agendanya, apakah ada business matching atau tidak. Dan itu memang business matching itu diatur juga oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Satu itu ya business matching. Jadi sebetulnya di Expo memungkinkan ada, mungkin semoga tahun depan ada lagi. Nah, tahun ini business matching itu hanya disediakan ruangan. Jadi waktu itu kami juga dikontak sama sama IO, ya, dari DPD, Pak. Itu ada bisnis matching, Pak. Silakan. Wah, kita datang, teman-teman sudah siap membawa produk sama. Saya bilang, tenang dulu, tak cek dulu. Ini bisnis matching atau bagaimana? Jangan sampai setelah membawa barang, sampel dan sebagainya ternyata nggak ada. Begitu saya datang ke sana, ternyata ruangan bisnis matching itu memang disediakan tempat meja, kursi, bahkan disediakan juga makanan-makanan kecil, ya, coffee break, teh, jajanan dan lain sebagainya. Namun di situ tidak ada buyer, ya. Di situ hanya tempat di mana kita melakukan business matching. Jadi kita sudah membawa buyer masing-masing, terus diajak ngobrol di situ, ya, tempatnya di situ. Nah, nanti itu juga dilaporkan hasilnya. Kalau memang ada MOU juga dilaporkan di situ. Nah, ini yang kemarin itu gambarannya. Kemudian yang kedua terkait dengan hari pertama, mungkin teman-teman yang sempat ikut hari pertama ada MOU, ya. MOU eh, apa namanya antara buyer dari Indonesia, sorry, buyer dari negara lain juga dengan eksportir Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, loh, hari pertama kok sudah MOU gitu kan, baru dibuka kok sudah MOU. Nah, itu kami sampaikan bahwa beberapa komunikasi bisnis, eksibitor, eksportir, dan calon buyer itu kadang-kadang mereka sudah melakukan komunikasi dari awal, ya, komunikasi dari awal, sehingga kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan, diajak, ayo ketemu di Trade Expo Indonesia, ya, Trade Expo Indonesia. Ada juga buyer-buyer itu eh, karena sudah ada komunikasi bisnis diantar oleh ITPC ataupun ADAC, dikawal gitu ya. Nah, kemudian semua MOU itu nanti diatur oleh teman-teman yang di atas perdagangan ataupun di Indonesia Trade Promotion Center, ya. Jadi kita laporkan. Sehingga ketika pada saat pembukaan ada MOU, nah itu sudah ada pendatanganan dan itu memang calon buyer dan calon supplier eksportir itu memang sebelumnya sudah ada melakukan komunikasi bisnis, ya. Nah, setelah itu kalau ada lagi di luar itu disediakan tempat namanya business matching, itu bisa melakukan MOU sendiri. Nah, itu yang kita gambarkan. Kemudian di dalam kegiatan itu eh, pemilihan booth
ya, pemilihan booth. Itu booth-nya itu ada booth satu, sorry, hall satu sampai hall eh, 9, kalau nggak salah ya, 9 ya. 9. Nah, mengingat bentuk dari eh, apa namanya SBSD itu memanjang sehingga banyak yang membuat hall-hall yang di atas 5 itu agak kurang di didatangi oleh importer luar negeri ya karena sangat panjang. Beda waktu dengan dulu masih di Kemayoran di J Expo itu modelnya letter O, jadi bisa nyabrang gitu aja. Nah ini karena panjang sehingga memungkinkan hall 1, 2, 3 itu sampai maksimal 5 lah itu biasanya paling banyak dikunjungi oleh importer dari luar negeri. Nah ini jadi nanti kalau ada penempatan-penempatan, ada cek hall-nya ada di mana ya, sehingga memungkinkan supaya tidak importernya juga tidak jauh-jauh di sana. Kemudian sebagai exhibitor, nah, kalau Anda nanti exhibitor, ini tolong disiap kalau Anda ingin tertarik dengan menjadi exhibitor, itu Anda bisa menyiapkan dari sekarang karena investasinya lumayan besar. Untuk booth ukuran 3x3 itu berkisar 21 sampai 25 juta. Ya, ini untuk boothnya saja. Jadi per meternya kalau nggak salah 2,5 juta. Ya, jadi itu harus disiapkan kalau Anda ingin ikut secara mandiri atau single booth ya. Dan itu belum living cost ya, belum logistiknya dan lain sebagainya. Jadi mungkin kurang lebih 30 jutaan mungkin ya yang perlu Anda siapkan. Nah, karena investasi yang 30 jutaan itu, maka diperlukan barangnya benar-benar ada yang dimanfaatkan banyak jualan ya, banyak banyak produk yang ditampilkan ya, banyak produk yang ditampilkan. Namun penampilan produk ini tentu juga diimbangi dengan kemampuan kita untuk melakukan presentasi. Kalau Anda benar-benar ingin menjual barang itu ya. Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya karena investasinya besar, tapi Anda harus benar-benar sudah menyiapkan sedemikian rupa eh, barang-barang itu dan Anda sudah tahu produk knowledge-nya, ya, produk knowledge-nya dan sebagainya. Sehingga jangan sampai seperti barang titipan yang dititipi nggak tahu gitu ya, ditanya nggak tahu. Ini jangan sampai terjadi. Dan Anda kalau ingin benar-benar ikut yang pakai mandiri itu bisa mulai dari sekarang. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin dapat fasilitas booth ya dari eh, binaan-binaan ya, binaan-binaan itu juga mulai sekarang Anda mulai kan bagi teman-teman yang sudah eh, alumni ini sudah mulai mempromosikan ada salah satu cara promosi adalah jejaring. Jadi Anda mulai memperkenalkan kepada dinas tempat, baik itu dinas perindustrian perdagangan, koperasi ya, terus kemudian dari Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya perikanan, pertanian, dan sebagainya, Anda menjadi binaan. Juga dari perbankan, baik dari Bank Indonesia, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan sebagainya, Anda usahakan bisa menjadi binaan mereka. Dan jika nanti ada tawaran untuk mengikuti Trade Expo Indonesia, tentunya itu ada dekorasi. Makanya Anda perlu persiapan yang sangat matang ya, khususnya untuk produk, packaging, sertifikasinya dan lain sebagainya supaya Anda bisa lolos untuk mendapatkan fasilitas dari pembiayaan itu. Nah, bagaimana fasilitasnya berbeda-beda ya, tergantung dengan IO-nya, tergantung dengan apa namanya bohernya, tergantung yang mensponsori ya. Jadi ada yang mendapatkan fasilitas booth saja ada yang mendapatkan fasilitas booth plus pelatihan dulu dan penginapannya juga ada ya. Bahkan ada yang mendapatkan fasilitas booth eh, hotelnya transportasinya juga ada. Jadi Anda nanti menanyakan fasilitasnya apa. Seandainya Anda mendapatkan fasilitas
bootnya saja, kalau memang Anda sudah ingin mengikuti dan Anda sudah mempersiapkan dari sekarang, tentunya Anda sudah mulai menyiapkan budgetnya, ya, budgetnya untuk living cost, transportasi, dan logistiknya. Nah, ini ya, yaitu yang terkait dengan kalau Anda ingin jadi ekshibitor. Kemudian kalau Anda ingin jadi visitor, nah, visitor ini manfaatkan kalau bisa Anda visitor itu di hari 1, 2, 3. Kalau ingin jadi visitor yang terkait dengan bisnis ya 1, 2, 3. Banyak UKM kita yang jadi visitor mendatangi hari 1, 2, 3. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui jadi visitor itu. Selain Anda mendaftarkan, itu bukan mami yang beli. selain Anda Oke. mendaftarkan nanti di tempat secara umum, Anda juga nanti bisa mendapatkan manfaatnya ketika Anda menjadi visitor. Bagi visitor yang cerdas, itu bisa dimanfaatkan persiapannya. Jadi jangan kaget banyak teman-teman yang ketika visitor itu penampilannya seperti eksibitor ya. Jadi ya batik bahkan pakai jas ya. Nah, terus kemudian membawa sampel, membawa brosur, community profile itu sekali disiapkan. Siapa tahu ada yang nyasar, ada business matching dan lain sebagainya. Itu yang harus disiapkan. Jadi Anda mulai begitu Anda jadi visitor, yang tujuannya salah satunya adalah ingin mendapatkan manfaat, di situ mulai mencari informasi bisnis matchingnya kapan. Jadi Anda nanti kalau jadi visitor betul-betul dimanfaatkan ya. Bisa Anda lakukan ingin mendapatkan calon buyer di situ ya, calon buyer di situ. Jadi banyak juga yang ada orang luar negeri langsung ditawari brosur pokoknya lebih lebih agresif dari ekspitor kadang-kadang seperti itu ya. Yaitu sah-sah saja ya, nggak ada yang nggak ada nggak boleh nggak ada karena nggak ada yang tahu ya nggak ada yang tahu. Nah, itu bisa Anda lakukan. Jadi Anda sebagai visitor itu mengambil momen-momen yang terbaik. Yang kedua, Anda bisa menjadi visitor, bisa mencari supplier-supplier yang handal di situ, ya. Jadi ada mulai bersinergi, kolaborasi, menyampaikan. Tentunya sama juga ada punya kartu nama, punya component profile sudah disiapkan dan bisa melakukan kerjasama. Ya, kerjasama. Siapa tahu dia itu produsen yang betul-betul bisa apa namanya diharapkan untuk menjadi partner dalam bisnis Anda. Tetapi perlu diketahui bahwa yang jadi ekspitor itu bisa produsen, bisa juga trader atau non produsen. Nah, ini harus ada harus jeli. Terus kemudian manfaatkan apa namanya brosur-brosur yang mereka punya, ya ambil contoh. Kemudian ada mulai benchmarking, misalkan Anda mulai mencontoh boot-boot yang siapa tahu nanti ke depan itu akan mendapat Anda punya kesempatan untuk bisa ke sana. Apa saja yang disiapkan? Ini juga perlu Anda siapkan kalau Anda nanti jadi visitor. Jadi jadi visitor sangat bermanfaat sekali. Bagi yang luar kota, luar jauh dari Jakarta ataupun dari Tangerang, mulai disiapkan ya, mulai disiapkan, Anda mulai siap anggaran. Jadi kami pun teman-teman yang ada di Kalimantan Timur kemarin jadi visitor dia juga datang ya. Ya, jadi juga datang hari ketiga termasuk kami binaan kami itu juga ya di Kalimantan Timur. Nah, mereka mulai juga memasang-masang jejaring. Nah, ini terkait dengan beberapa hal terkait dengan booth. Nah, booth-nya exhibitor ataupun jadi visitor, nah Anda nanti bisa manfaatkan. Bagi yang belum punya kesempatan, belum ada dana, nggak perlu berkecil hati, ya, nggak perlu berkecil hati. Seperti yang saya sampaikan bahwa perusahaan saya pun juga tidak pernah ikut Trade Expo Indonesia, ikut pameran juga. Nah, ini manfaatkan media promosi yang lain yaitu menggunakan media sosial, internet dan lain sebagainya. Dan ini pun yang sering kami sampaikan bahwa ini cost-nya lebih murah.
Nah, tentunya bagi Anda yang siap eksbitor itu juga peluangnya juga sangat baik ya. Jar Basuki Mobil ya. Ada harga, ada rupa. Artinya tentunya kalau sudah melakukan investasi yang besar seperti itu tentunya harapannya juga tentu akan lebih besar karena di sini antara buyer dan seller itu ketemu langsung. Nah, kemarin ada beberapa alumni kita juga sudah uh, jadi eksbitor dengan booth sendiri ya seperti Pak Surya Handoko karena beliau sudah siap, sudah eksportir dan ingin mengembangkan bisnisnya dan juga ingin mengembangkan untuk produk-produk yang lain sehingga ini betul-betul disiapkan. Bagi yang teman-teman yang sudah siap tidak ada salahnya kalau ikut pameran internasional. Syukur-syukur ikut langsung pameran luar negeri. Asal internal perusahaannya memang sudah betul-betul siap. Jangan sampai eh, karena menggebu-gebu ingin dapat bayar sehingga tidak disiapkan dengan matang. Karena banyak juga yang ikut pameran juga tidak mendapatkan manfaatnya karena itu tadi karena ada beberapa ilmu yang tidak disiapkan. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi ini gambaran mengenai Trade Expo Indonesia. Bagaimana kita bisa ikut pameran atau menjadi visitor itu juga menjadi hal yang luar biasa. Sehingga siapapun ada nanti, kalau nanti suatu saat bisa mendapatkan calon bayar dan bisa diajak bertemu di Trade Expo Indonesia, Anda walaupun visitor pun bisa melakukan MOU di Trade Expo Indonesia. Oke, jadi ini yang saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin ada diskusi terkait kegiatan bisnis ekspor Anda, ya. Mungkin ada teman-teman yang masih agak kesulitan, agak kebingungan. Silakan kita terbuka di sini, saling share sehingga manfaat dari mentoring ini bisa Anda manfaatkan agar Anda benar-benar mendapatkan harapan yang sesuai yang Anda mendapatkan impian yang sesuai yang Anda harapkan semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya siapkan beberapa foto kegiatan dari TED Expo Indonesia.